Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus. Pagi ini saya sangat senang membawa kita bersama-sama untuk belajar firman Tuhan, yaitu buku Roh Nubuat, satu buah buku saya akan kongsikan kepada kita setiap pagi. Buku ini yang bertajuk Hidup yang Dicucikan. Saudaraku dalam kasih Tuhan, tujuan saya untuk kongsikan buku ini, saya membawa kita bersama belajar bagaimana menyucikan hidup kita ini. Belajar bersama-sama bagaimana kita menyucikan hidup kita ini, dan kita akan mengaplikasikan pembacaan Roh Nubuat dalam buku Roh Nubuat ini, agar kita tahu bagaimana hidup kita dicucikan. Saudara-saudaraku dalam kasih Tuhan, kalau kita melihat, mendengar, memang sudah banyak tanda-tanda Tuhan tidak lama lagi datang. Dan yang sangat menakutkan, banyak perkara-perkara yang bingung untuk kita memutuskan adakah kita menerima dan tidak menerima di akhir zaman ini. Tetapi yang sangat jelas, saudara, adalah marilah kita belajar menyucikan kehidupan kita di dalam Tuhan, agar kita tahu penipuan-penipuan si jahat dan kita layak hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala berkat penjagaan Engkau kepada kami sepanjang waktu. Bapa di surga, kepada pagi ini kami akan belajar firman-Mu. Firman-Mu melalui buku Roh Nubuat. Biarlah Engkau terus menguasai kami, menyertai kami, agar kami dapat mengaplikasikan firman-Mu ini Tuhan. Agar kami, bukan saja kami mendengar, tetapi kami boleh melakukan ini dalam kehidupan kami. Doa ini Tuhan kami serahkan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudaraku dalam kasih Tuhan, pada pagi ini saya akan membaca tajuk kecilnya. Yang pertama ialah beja teori yang benar dan yang tidak benar. Mari kita lihat penjelasannya, saudara. Kitab suci menyatakan bahwa penyucian harus mencangkup seluruh kehidupan, roh, jiwa, dan tubuh. Inilah maksud sebenarnya dari penyerahan sepenuhnya. Paulus mendoakan agar jemaat di Tesalonika boleh menikmati berkat besar ini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. 2 Tesalonika 5 ayat 23. Saudara-saudaraku dalam kasih Tuhan, dalam dunia agama ada suatu teori penyucian yang tidak benar dan pengaruhnya membahayakan. Dalam berbagai hal, mereka yang mengaku penyucian tidak mempunyai kesucian sejati. Penyucian mereka termasuk ibadah secara rupa dan basa-basi saja. Mereka yang sungguh-sungguh mencari kesempurnaan tabiat Kristen tak akan pernah memanjakan pendapat bahwa mereka tidak berdosa. Mungkin hidup mereka tidak bercela sesuai dengan kebenaran yang mereka peroleh, tapi makin mereka mendisiplinkan pikiran untuk tinggal dalam tabiat Kristus dan semakin menyerupai peta keilahiannya, semakin jelas mereka akan melihat kesempurnaannya yang tak bercela, maka semakin dalam mereka merasakan cacat mereka. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, apabila orang-orang mengaku bahwa mereka dicucikan, sebenarnya mereka menyatakan bahwa mereka jauh dari kesucian. Mereka gagal melihat kelemahan dan kemiskinan mereka. Mereka memandang diri sendiri sebagai orang yang memantulkan gambar Kristus, karena mereka tidak mempunyai pengetahuan yang benar tentang Dia. Makin jauh jarak mereka dengan Sang Juru Selamat, makin benar mereka dalam pandangan mereka sendiri.
Saudaraku dalam kasih Tuhan, sementara kita dengan penyesalan dan kepercayaan yang penuh dengan kerendahan hati merenungkan Yesus yang telah disakiti oleh dosa-dosa kita dan dibebani oleh penderitaan kita, kita dapat belajar mengikuti langkah-langkah kakinya. Oleh memandang kakinya, kita berubah menjadi serupa dengan keilahiannya. Dan apabila pekerjaan ini ditempat dalam diri kita, kita akan mengakui bahwa tidak ada kebenaran dalam diri kita sendiri, tetapi akan mengagungkan Yesus Kristus, sementara kita menggantungkan jiwa kita kepada jasa-jasanya. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, kita tahu bahwa untuk mencangkupkan kehidupan kita lebih suci, kita harus mencangkupkan kehidupan kita melalui roh, jiwa, dan tubuh. Nah, itulah sebenarnya maksud penyerahan sepenuhnya hidup menurut kitab suci. Saudara-saudaraku dalam kasih Tuhan, bahayanya kehidupan kita, saudara, di akhir zaman adalah kehidupan suam-suam kuku. Ini yang bahaya, karena apabila kita hidup dalam kesuam-suaman, kita merasakan bahwa kita ini hidup sudah sempurna, sedangkan kita belum sempurna. Tuhan melihat kita masih telanjang. Karena orang-orang yang mencari kebenaran yang sejati, sempurna, apabila dia datang kepada Tuhan Yesus, semakin dia mengenali karakter Yesus, semakin dia mengenali Yesus, semakin kita merasakan cacat celah kehidupan kita ini rupa-rupanya masih jauh ke arah kesempurnaan. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, semakin kita jauh dari Kristus, semakin kita merasakan kita ini sudah sempurna. Tapi semakin kita mendekati kepada Yesus, mengenali Yesus, mengenali karakter Yesus, semakin kita merasakan bahwa hidup kita ini banyak cacat celahnya. Saudara-saudaraku dalam kasih Tuhan, marilah kita sama-sama datang kepada Tuhan melalui jiwa, roh, dan tubuh kita. Marilah kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan mulai saat ini. Semoga renungan pendek ini menjadi berkat kepada kita. Tuhan memberkati. Terima kasih Yesus Kristus, karena Engkau sudah memberkati kami melalui firman, melalui roh nubuat dan firman ini. Biarlah kami mengambil, dan biarlah Engkau Roh Kudus mengajar kami bagaimana mengaplikasikan hidup kami, bagaimana kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada Tuhan melalui roh, jiwa, dan tubuh kami, Tuhan. Dan doa ini kami serahkan dalam nama Yesus. Amin.